Hai guys, dengan aku Bunga Lestari. Dan aku Dinda Ayuning Tias. Jadi kita bakal review sebuah film nih. Film apa tuh, Din? Nah, jadi film ini tuh berjudul Giz dan Anne, guys. Mungkin bagi kalian yang sering scrolling Wattpad udah gak asing sama judul yang satu ini ya. Yap, karena film ini merupakan film bergenre romantis adaptasi dari cerita Wattpad yang ditulis oleh Rintik Seduh dengan judul yang sama dong pastinya. Kisah ini bermula ketika Anne, si tokoh utama yang diperankan oleh Hang Gini, menjadi panitia di acara pensi sekolahnya. Di tengah pensi, semua orang dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Anne inisiatif untuk memperbaiki listriknya. Disinilah ia kemudian bertemu dengan Giz yang diperankan oleh Julia Roberts, yang ternyata adalah seorang vokalis dari band yang tampil di acara pensi sekolah. Nah, pertemuan singkat inilah yang kemudian membuat Giz tertarik pada Anne dan membawa keduanya menjadi semakin dekat. Namanya juga ABG ya kan? Suatu ketika Anne mengajak Giz pergi ke rumah pohon miliknya. Di saat itu juga Mama Giz menelpon, yang mengharuskan Giz berbohong kepada mamanya. Anne yang mendengar itu pun kecewa. Ya iyalah kecewa, Giz sama ibunya aja berani bohong, apalagi sama yang sekedar pacarnya. Singkat cerita, mereka pun berbaikan di momen kelulusan SMA. Di sini Giz pun jujur kepada mamanya bahwa ia sudah memiliki kekasih. Mamanya yang strict parent ini menentang hubungannya. Sampai pada saat di mana Mama Giz dipertemukan dengan Anne dan orang tuanya di acara pameran seni. Di sini Mama Giz menunjukkan ketidaksukaannya pada Anne dan orang tuanya. Apalagi ketika mengetahui Anne berasal dari kalangan orang yang biasa saja. Wah, jadilah makin ditentang tuh hubungan Anne sama putranya. Waduh, Mama Giz nih pandang harta ya guys. Gak baik nih, jangan ditiru. Lalu keesokannya, bertepatan dengan ulang tahun Anne adalah jadwal penerbangan Giz ke Jerman untuk melanjutkan kuliah. Di bandara, Giz yang seharusnya terbang ke Jerman ini malah pergi ke pantai demi merayakan ulang tahun Anne. Ciri-ciri orang bucin nih. Mama Giz yang mengetahui hal ini pun tentunya marah besar dan merusak momen ulang tahun Anne. Ia membawa paksa Giz untuk pulang dan menunjuk bahkan menghina Anne secara langsung dengan kata-kata yang kurang pantas. Anne ini pun sakit hati. Giz juga langsung diterbangkan ke Jerman. Belum sempat berdamai dengan keadaan, Anne didatangkan masalah lain. Ayahnya terkena serangan jantung yang membuat ibunya menjual semua benda berharga miliknya. Anne yang sedang berjalan kaki sambil melamun hampir tertabrak mobil, tapi kemudian diselamatkan oleh seorang pria yang ternyata adalah pemilik coffee shop. Nah, coffee shop ini ternyata sedang membuka lowongan pekerjaan dan Anne sedang butuh pekerjaan untuk biaya pengobatan ayahnya. Akhirnya Anne pun bekerja di coffee shop milik pria yang diketahui bernama Bayu itu. Di sini Anne dan Giz LDR, namun Giz semakin sulit dihubungi dan Anne semakin sering curiga. Waktu berjalan ke 4 tahun kemudian, hidup Anne jauh lebih baik dari sebelumnya dan juga ia semakin dekat dengan Bayu. Hingga tiba di mana hari wisuda dan Anne menjadi wisudawan terbaik. Di situ, Giz yang belum lama mendarat di Indonesia datang ke acara wisuda Anne dengan membawa bunga. Sementara di lain sisi, juga ada Bayu yang membawa cincin untuk melamar Anne. Nah, cukup sampai sini ya guys, aku ceritain alurnya. Buat yang nanya endingnya gimana, di sini aku nggak akan spill endingnya ya. Kasian dong nanti penulisnya kalau endingnya di spill duluan. Dari sini juga kita tahu ya, kalau film ini tuh alurnya maju. Nah, setelah tadi Bunga ceritain alurnya, aku bakal ngasih tahu kalian kelebihan film ini. Jujur, film ini tuh sinematografi dan editingnya patut diacungi jempol. Bisa bikin kita seolah ikut ngerasain ada di dalam film. Selain itu, kutipan-kutipan pun menjadi ciri khas dari karya penulis Rintik Seduh ini. Contohnya, beberapa cerita memang harus diakhiri untuk bisa dimulai lagi dengan baik. Apalagi yang diakhiri sebenarnya nggak pernah benar-benar selesai. Kutipan yang menurut aku itu ngena banget di hati. Sebagus apapun film, pastinya gak luput dari kekurangan ya. Jadi kekurangan dari film ini tuh apa sih, Din? Nah, betul banget tuh kata Bunga. Sebagus apapun film, pasti nggak luput dong dari kekurangan.
Nah, kekurangan dari film ini itu terletak di penokohan yang kurang konsisten. Di awal film, Anne itu dideskripsikan sebagai gadis yang cuek, bijak, dan gak peduli masalah percintaan. Tetapi kemudian di pertengahan film, berbanding, Anne yang cuek ini berubah malah menjadi Anne yang manja, Anne yang bucin, Anne yang keras kepala. Film ini juga terlalu berfokus pada sudut pandang Anne dan kurang menceritakan sudut pandang Gish. Nah, tadi kan aku udah menceritakan tuh kelebihan dan kekurangannya. Tadi juga Bunga udah menceritakan alurnya. Nah, dari film Gish dan Anne ini kita bisa ambil kesimpulan kalau keberhasilan suatu hubungan ada di komitmen, komunikasi, dan saling percaya, dan juga jujur. Itu tuh penting banget loh dalam hubungan. Overall, untuk filmnya sendiri worth watching, apalagi buat kamu yang lagi terlibat hubungan LDR. Siapa nih yang lagi berhubungan LDR? Nah, ini tuh pasti relate banget gak sih sama hubungan kalian? Oke, sekian review film Gish dan Annie dari kita. Aku Dinda. Dan aku Bunga, kami pamit undur diri. Bye guys. Thanks for watching.